Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Kaloko, kelas 6A Akuntansi, NPM 71200313009, mata kuliah Praktikum Perusahaan Dagang dan Manufaktur, dosen pengampu Sri Rahayu SE, MSI. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai persamaan akuntansi. Pengertian persamaan akuntansi ialah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari utang dan modal perusahaan tersebut. Dengan formula yang lain berarti jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan jumlah utangnya atau kewajibannya sama dengan modal pemilik. Persamaan akuntansi juga memiliki unsur-unsur, yaitu aktiva adalah daftar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. Utang adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang atau barang atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Modal adalah bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di dalam perusahaan. Persamaan akuntansi ini, aktiva sama dengan hutang ditambah modal, aktiva dikurang hutang sama dengan modal. Yaitu dalam aktiva ada beberapa, yaitu seperti kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan, seperti cek kontan, uang tunai atau uang kertas atau uang logam. Piutang, account atau receivable adalah hak perusahaan yang masih dibawa oleh pihak lain, seperti tagihan atas penjualan, tagihan kepada karyawan atas pinjamannya ke perusahaan. Perlengkapan kantor, barang atau bahan pelengkap aktivitas perusahaan yang biasanya berumur pendek atau kurang dari 1 tahun yang habis karena pemakaian seperti kertas, pulpen, tinta, dan lain-lain. Kendaraan adalah alat transportasi yang dimiliki perusahaan dan digunakan di dalam operasi. Bangunan adalah gedung permanen yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha rutin. Tanah adalah lahan berupa tanah kosong atau lahan tempat suatu bangunan berdiri yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan untuk aktivitas usaha rutin. Utang usaha, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah unsur-unsur persamaan akuntansi berupa pasifa, yaitu utang usaha, kewajiban untuk membayar sejumlah uang, barang, atau jasa yang pihak lainnya ditimbulkan akibat transaksi yang dilakukan perusahaan di masa lalu. Modal atau modal saham, yaitu menunjukkan setoran harta pemilik kepada perusahaan yang sekaligus sebagai bukti kepemilikan. Setoran harta dan berupa uang tunai ataupun harta lain seperti mesin, tanah, gedung, dan lain-lain. Right adalah pengambilan uang perusahaan oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dividen, yaitu merupakan pengurang laba ditahan, adalah bagian dari laba usaha perusahaan yang dibagikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham sebagai imbalan atas setoran modal pemilik. Aktivitas pembagian dividen hanya dilakukan di dalam perusahaan berbentuk perseorangan terbatas atau PT. Perusahaan berbentuk perseorangan atau firma tidak menggunakan akun dividen. Pengurang modal seperti beban adalah pengorbanan ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang manfaatnya dinikmati hanya dalam waktu 1 tahun atau 1 periode akuntansi saja. Dengan kata lain, beban adalah biaya yang manfaat hanya dalam waktu 1 tahun atau biaya yang tidak memiliki manfaat lagi di masa mendatang. Penambah modal seperti pendapatan, yaitu kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan atau sales untuk menampung transaksi yang sama. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu pertama, laporan laba rugi. Pengertian dari laba rugi yaitu laporan yang berisi informasi tentang pemasukan atau pendapatan dan pengeluaran atau biaya dari transaksi keuangan suatu perusahaan dagang dalam satu periode tertentu dan berfungsi untuk mengetahui laba atau ruginya yang diterima perusahaan dalam satu periode. Contoh di atas, kita akan mengetahui laporan laba rugi suatu perusahaan dalam satu periode, yaitu pendapatan dikurang biaya atau beban-beban. Jawaban yang di soal di atas itu seperti pendapatan
kita mendapatkan 2 juta. Dan beban-bebannya seperti beban sewa ruangan, saples, bahan bakar, bunga bank, gaji karyawan itu bakal ditambahin. Terus pendapatannya dikurang dengan beban-beban, maka hasilnya dapat laba usaha sebesar 1.800.000. Baiklah, cukup sekian atas penjelasan laporan keuangan saya. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.